Ya, oke adik-adik mahasiswa dan mungkin ada Bapak Ibu dosen ya yang sudah hadir. Kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Dan saya juga hari ini harusnya hari geser yang hari Rabu besok ya, karena tanggal merahnya digeser sama pemerintah. Tetapi hari 1 Muharramnya tetap hari ini, jadi saya mengucapkan selamat tahun baru 1443 Hijriah bagi yang merayakan. Jadi pagi hari ini pertemuan ke-7, mudah-mudahan adik-adik semua masih semangat untuk mengikuti kuliah Indo MS School pada pagi hari ini ya. Jadi ini pertemuan ke-7, nanti setelah itu kita akan mengadakan ujian tengah semester ya. Kalau tidak salah nanti baru kemudian ada 7 kali pertemuan berikutnya. Oke, jadi pada pagi hari ini sesuai yang dijadwal saya akan sharing membahas tentang pembangun modul dan modul bebas atau modul bebas gitu ya. Nanti di sana ada pembangun dan ada pengertian bebas linier. Oke, saya langsung share screen saja. Ini saya tidak pelan-pelan saja memberikan kuliahnya. Mudah-mudahan nanti Anda jelas apa yang saya sampaikan ya. Kalau yang sudah mahasiswa S2 saya kira mungkin pernah ambil ya untuk refreshing. Kalau yang belum pernah ambil mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan baik apa yang saya sampaikan. Oke, saya izin share screen. Oke ya, jadi sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, jadi kita akan bicara tentang modul bebas dan himpunan pembangun ini sebenarnya ini slide yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pemahaman bagi Anda tentang modul bebas. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini? Jadi nanti kita akan bercerita tentang konsep membangun, ya. Kemudian pengertian rank dari modul, kemudian pengertian bebas linier di modul, basis, kemudian pengertian modul bebas, contoh-contoh modul bebas, kemudian beberapa sifat terkait modul bebas dan modul torsi, kemudian kaitannya dengan bagaimana dengan adanya modul bebas, berarti adanya basis kita bisa mengkonstruksi homomorfisme. Nah, oke, sebagai pendahuluan ini buku yang saya pakai, jadi materinya saya ambil dari bukunya yang ditulis Bu Profesor Dr. Sri Wahyuni dan Profesor Indah, kemudian Ibu Dian dan Pak Aridi Hartanto. Ini buku teori ring dan modul. Kemudian bukunya William Atkin ya, Algebra and Approach via Module Theory. Jadi materinya saya ambil dari 2 buku ini. Kemudian kita mulai mungkin sedikit gambaran ya. Jadi adik-adik semua bahwa seperti yang sudah disampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya ya, adik-adik dan rekan-rekan sudah paham bahwa modul yang sekarang sedang kita bahas itu adalah generalisasi atau perumuman dari ruang vektor ya. Jadi kalau ruang vektor itu gambarannya seperti ini, kita punya F itu lapangan, kita punya himpunan V ya, kemudian nanti V-nya diganti dengan R yaitu ring ya, dalam hal ini ring dengan elemen satuan ya, kemudian kita punya himpunan kita namakan M di sini ya, terhadap penjumlahan ini grup abelian ini juga. Nah, nanti dengan adanya operasi dari R ke M ya, kita namakan pergandaan skalar memenuhi aksioma-aksioma tertentu.
maka kita sebut modul. Jadi sama-sama ada aksioma di sini, hanya tumpuannya diganti dengan ring, maka kita punya modul. Jadi perumuman dari ruang vektor. Nah, adik-adik semua atau rekan-rekan semua bahwa ada beberapa sifat yang di ruang vektor ya itu belum tentu ada di modul gitu ya, karena ini kan perumuman ya. Kemudian kita melihat sifat mana yang dibawa ke modul itu yang sudah disampaikan oleh Bu Profesor Siwahyuni kemarin. Saya kira di awal motivasinya sudah diberikan. Nah, salah satu sifat yang selalu ada ya yang kaitannya dengan modul bebas yang kita bicarakan pada pagi hari ini, ya sifat yang selalu ada di ruang vektor tetapi belum tentu ada di modul atas R, itu apa ya? Yang kaitannya dengan modul bebas yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada yang tahu? Apa yang selalu ada di ruang vektor yang kaitannya dengan modul bebas? Ya tadi kita di awal kita akan bicara ada konsep pembangun, ada konsep bebas linier gitu ya. Jadi ada hal yang selalu ada di ruang vektor tapi di modul belum tentu ada. Kalau di ruang vektor itu selalu punya apa? Basis. Basis ya. Di sini ada eksistensi basis di ruang vektor. Jadi di sini itu ada yang namanya basis di sini ya. Basis. Ya, basis itu adalah kalau saya punya himpunan ya, X ini di ruang vektor V gitu, maka X itu basis kan jika ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu X membangun V dan X bebas linier. Ya, jadi basis itu syaratnya ada dua, yaitu membangun dan bebas linier. Nah, eksistensi basis atau keberadaan basis itu di ruang vektor itu belum tentu ada ya. Jadi kalau saya punya modul itu belum tentu modul itu punya basis. Nah, belum tentu itu artinya bisa ada bisa tidak gitu ya. Kalau yang ruang vektor itu kan pasti setiap ruang vektor pasti dia akan ada basis di ruang vektor tersebut. Tapi kalau di modul maka eksistensi basis itu tidak ada jaminannya. Jadi bisa punya, bisa tidak punya basis. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana kalau modul yang punya basis gitu kan, karena bisa punya bisa tidak. Nah, itulah yang menjadi dasar kemudian kita muncul konsep tentang modul bebas, yaitu modul nanti yang dikaitkan dengan basis, yaitu modul yang punya basis. Jadi artinya modul bebas itu muncul adalah dari konsep basis di ruang vektor yang selalu ada. Kita perumum ke modul bahwa modul tidak selalu punya basis, maka nanti modul yang punya basis itu yang kemudian kita sebut dengan modul bebas. Ya, jadi ini motivasinya ya modul bebas seperti ini. Jadi artinya konsep basis yang ada di ruang vektor nanti akan kita bawa ke modul. Nah, modul yang punya basis itu kita sebut dengan modul bebas. Oke. Nah, kita akan mulai dengan pengertian pembangun modul. Ya, seperti yang sudah diberikan pada kuliah sebelumnya. Jadi pada kuliah sebelumnya saya kira sudah diberikan bahwa kalau saya punya modul M atas ring R, kemudian kita punya himpunan X subset dari M, himpunan tak kosong. Ya, kita punya notasi ini, kemarin mungkin masih ingat notasi ini adalah himpunan submodul terkecil yang muat X ya. Nah, nanti anggota dari X ini, X kurung siku seperti ini, ya. Jadi kurung seperti ini nanti adalah sigma RIXI, I-nya 1 sampai N dengan RI-nya di R, MI-nya di M, ya. N-nya anggota bilangan asli, ya. Nah, dengan melihat anggota-anggota dari kurung X ini, ya, jadi seperti ini, maka jelas bahwa nanti himpunan ini, ya, kurung X ini adalah subset dari M. Ya, karena
anggota-anggotanya adalah seperti ini kan, jumlahan-jumlahan dari RI-nya di R, X-nya di M, maka ini X ya, jadi ini XI, jadi X ini XI di I, jadi RI XI-nya maka di M dengan pergandaan skalar dari ring ke modulnya, sehingga pasti ini dipenuhi. Tetapi M itu belum tentu bagian dari X pasti ya, karena apa, tadi X-nya adalah bagian dari M. Oke ya. Nah, kita bisa perhatikan contoh berikut. Saya coba uraikan, kalau kita punya Z, ya, himpunan bilangan bulat, kita tahu bahwa Z adalah grup abelian, dan kita punya sifat bahwa setiap grup abelian itu bisa dipandang sebagai Z modul. Jadi Z juga bisa dipandang sebagai Z modul, ya, atau modul atas dirinya sendiri. Kemudian kita ambil X, itu 2,4,6, tentu ini adalah bagian dari Z, ya, X-nya. Ya, kita tahu bahwa submodul dari Z itu bentuk umumnya adalah NZ, ya. Jadi NZ itu submodul dari Z bentuk umumnya. Sehingga kalau kita punya Z sebagai modul atas dirinya sendiri, ya, maka submodul dari Z yang memuat X, ya, yang memuat X adalah 2Z, ini 2Z ini harusnya ini 2Z dan Z itu sendiri, ya. Jadi yang memuat X itu X-nya 246, Anda tahu bahwa nanti 2 itu termuat di 2Z, 4 juga termuat di 2Z, 6 termuat di 2Z. Ya. Jadi submodul dari Z atas dirinya sendiri yang memuat X adalah 2Z, ya. Ini 2Z itu memuat 246 dan Z sendiri, ya. Jadi ini 2Z ya. Ini jadi 2Z dan Z sendiri. Jadi ada 2 submodul dari Z, ya, yaitu 2Z dan Z sendiri yang muat X, ya. X-nya ini 2, 4, dan 6. Nah, submodul terkecil dari Z yang memuat X berarti irisan dari submodul yang memuat X tadi. Karena kita hanya ada 2, yaitu 2Z dan Z itu sendiri, berarti kan irisannya adalah 2Z. Sehingga kita punya bahwa submodul terkecil yang memuat X adalah 2Z. Ya, jadi notasinya seperti ini ya, bahwa X-nya tadi ini, ya, jadi submodul terkecil dari Z yang dipandang sebagai modul atas Z yang memuat X adalah 2Z. Ya, sehingga notasinya yang saya kurung seperti ini. Jadi jelas bahwa kurung X ini atau 2Z itu kan subset dari Z. Ya, tetapi Z bukan subset dari 2Z. Ya, jadi ini apa namanya contoh yang memberikan apa namanya bukti atau counter bahwa kalau saya punya X itu subset atau submodul dari M tadi yang atas ya, bahwa kurung X itu selalu termuat di M, tetapi sebaliknya belum tentu berlaku. Nah, kalau kebalikannya berlaku itu yang kemudian muncullah konsep pembangun, ya. Jadi akan muncul konsep pembangun, yaitu bahwa kalau saya punya modul M atas R, kemudian kita punya himpunan X, ya, subset dari M, maka X itu kita katakan membangun M itu jika kurung X-nya sama dengan M, ya. Jadi kurung X-nya sama dengan M. Nah, nanti ya seperti konsep yang sudah kita kenal di ruang vektor, ya, bahwa X itu kita sebut dengan himpunan pembangun dari M, ya, atau kita bisa mengatakan M-nya itu dibangun oleh X, gitu ya. Nah, kemudian tadi di depan kita sudah jelaskan bahwa sifat bahwa kurung X itu selalu bagian dari M, ya, jadi ini selalu berlaku yang ini, ya, karena apa? Karena M-nya adalah bagian dari X-nya bagian dari M, ya. Sehingga untuk mengatakan X membangun M itu cukup kita memperlihatkan atau menunjukkan atau mengatakan bahwa M itu subset dari kurung siku X ini. Ya, jadi kurung X ini kalau ini berlaku itu kan artinya M sama dengan kurung X ini. Ya, jadi kalau terjadi kesamaan maka kita sebut X-nya membangun M. Nah, seperti halnya pada konsep di mana di aljabar di ruang vektor ya, maka nanti definisi membangun kalau kita lihat dari elemen-elemennya, ya, kita bisa mengatakan bahwa X membangun M
itu apabila setiap M-nya itu adalah kombinasi linear dari elemen-elemen X, ya. Jadi sigma RIXI dengan XI-nya anggota X. Ya, saya kira ini konsep yang sama di ruang vektor. Oke. Nah, kemudian di modul itu juga sering kita mendengar istilah finitely generated, ya, yaitu dibangun secara berhingga. Nah, apa definisinya? Ya, jadi kita punya tadi kan punya kalau modul M dibangun oleh X, kita punya M sama dengan kurung X. Nah, kalau X-nya itu anggotanya berhingga, ya, dia finite set atau anggota-anggotanya finite, maka nanti M yang dibangun oleh X itu modulnya kita sebut dengan modul yang dibangun secara berhingga. Ya, jadi di sini kita tuliskan bahwa modul M atas ring R dikatakan dibangun secara berhingga atau finitely generated itu jika terdapat himpunan bagian tak kosong X yang elemennya berhingga, kita sebut saja X1 sampai Xn, ya, subset dari M, ya, banyaknya antar berhingga sehingga M sama dengan kurung X, ya, ini ada sama dengannya. Jadi artinya M dibangun oleh X. Ya, jadi kalau pembangunnya berhingga maka kita sebut M-nya modul yang dibangun secara berhingga. Nah, nanti beberapa pengertian kaitannya dengan pembangun ini. Kita punya notasi mu M. Ya, mu M itu adalah apa namanya, banyaknya elemen dari himpunan pembangun minimal dari M, ya, kita notasikan mu M. Dan nanti mu M itu yang kita sebut dengan rank dari modul M. Jadi rank dari modul M itu adalah banyaknya elemen dari pembangun minimal dari M. Nah, kalau M-nya itu tidak dibangun secara berhingga, ya, maka kita definisikan nanti mu M-nya tak berhingga. Nah, jadi kalau mu M-nya kurang dari tak berhingga, itu artinya berarti M-nya dibangun secara berhingga. Ya, jadi kalau ini ya, mu M-nya kurang dari seperti ini, rank-nya itu artinya berarti modul M-nya itu dibangun secara berhingga atau finitely generated. Ya, jadi ini beberapa apa namanya istilah di pembangun modul. Nah, nanti kalau Anda belajar tentang teori modul, ya, mungkin ada yang sudah pernah baca literatur yang lebih jauh, ya, riset tentang modul teori, itu beberapa banyak yang misalnya asumsinya modulnya adalah finitely generated atau modul yang dibangun secara berhingga, ya, biasanya diasumsikan seperti itu. Jadi artinya berarti M-nya dibangun oleh suatu himpunan yang banyaknya anggotanya berhingga. Oke, kemudian contohnya adalah, ini contoh sederhananya saya kira, kalau saya punya himpunan matrik 2x2 atas Z, ya, Z-nya apa namanya, M-nya modul atas Z nanti, ya, Z-nya sebagai tumpuannya, M-nya modul 2, matrik 2x2, ya, ABCD-nya anggota Z, ya, jadi M-nya ini modul, ya, saya kira ini mudah kita melihatnya. Kemudian kita bentuk himpunan X itu isinya adalah 1000 0100 0010001001 subset M tentu, ya, karena ini adalah himpunan matrik 2x2, hanya entry-nya adalah sudah fix, ya. Yang pertama 100, yang kedua 0100, yang ketiga 0010, yang keempat 0001. Ya, kemudian pertanyaan apakah X membangun M? Jadi artinya sama saja kita menanyakan apakah semua anggota M itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari anggota X, ya, dengan koefisiennya nanti anggota Z, ya, karena ini modul atas Z. Ya. Jadi kira-kira X-nya membangun M atau tidak, ya? Membangun, Pak. Fakhri membangun, ya. Jadi mengapa kita bisa menyimpulkan X membangun M? Ya, jadi kalau kita punya misalnya ya, saya punya ambil sembarang gitu, ya. Jadi kalau diambil sembarang A misalnya toh, A anggota M, maka nanti kan A-nya pasti bentuknya adalah A, B, C, D gitu, ya.
Misalnya, atau dengan A, B, C, D-nya berada di Z. Nah, dengan menggunakan penjumlahan pada matriks, ya, ini kan berarti modulnya adalah operasi perkaliannya adalah penjumlahan matriks dan perkalian skala dengan matriks, ya, skalanya di Z. Maka kita punya bahwa matriks A, B, C, D itu bisa ditulis sebagai apa? A kali. Ya, jadi tinggal dikeluarkan ABC-nya memasukkan anggota X gitu ya. Jadi ini kan kalau dinyatakan sebagai jumlahan Anda bisa menuliskan A00. Jadi kalau mau dari awal gitu ya, ini A000 gitu dengan penjumlahan matriks itu diuraikan saja biasa. Ini 0, ini B00 gitu ya. Kemudian ini 00C 0 dan yang terakhir 000D gitu ya. Nah, ini jadi kalau Anda tambahkan ini kan A, B, C, D. Nah, kemudian dengan menggunakan definisi perkalian skala dengan matriknya, ini A-nya bisa dikeluarkan menjadi A kali matriks 1001 gitu ya. Yang ini juga B-nya bisa dikeluarkan menjadi matriks 0100. Kemudian yang ini C-nya bisa dikeluarkan menjadi 0010. Yang ini D-nya bisa dikeluarkan menjadi 0001 gitu ya. Nah, setiap kita punya matriks di A 2 kali 2, maka selalu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari 100 ini. Ya, 1000 0100 0001 0001 ya. Dengan anggota Z-nya ini koefisien dari kombinasi linearnya adalah A, B, C, D anggota Z tadi. Ya, artinya dia kan modul atas Z. Nah, karena setiap anggota M itu bisa dinyatakan seperti ini, itu artinya berarti X-nya membangun M. Ya, jadi X-nya membangun M. Ini contoh himpunan yang membangun modul M. Oke. Nah, kemudian kalau pembangunnya hanya satu ya, jadi seperti yang di konsep ring mungkin Anda sudah kenal ya, ada dibangun oleh satu elemen ya, di grup juga begitu kan, Anda kenal grup yang dibangun finite grup berhingga dibangun oleh satu elemen, itu namanya grup siklik. Maka di modul juga ada konsep siklik. Jadi kalau dibangun oleh satu elemen M saja, maka kita katakan M-nya modul siklik. Jadi modul yang dibangun oleh satu elemen. Ya, contohnya saya kira banyak. Z misalnya dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri, itu adalah modul siklik ya, dibangun oleh satu. Demikian juga Z4 juga modul siklik ya. Jadi artinya pembangunnya hanya satu ya, satu elemen. Jadi ini konsep siklik saya kira seperti di grup ya, artinya semua anggota M itu adalah kelipatan ya dari M ya, dengan pergandaan, tentu dengan pergandaan skalar di R dengan M-nya. Nah, nanti ada sifat kaitannya dengan modul siklik itu adalah kalau kita punya R itu ring, M-nya modul siklik ya. Jadi modul siklik ya, M-nya dibangun oleh satu elemen, maka nanti M itu akan isomorfis dengan R dibagi anhilator M. Ya, jadi M akan isomorfis dengan R per anhilator M. Jadi nanti ini bisa ditunjukkan saya kira dengan mudah menggunakan teorema utama isomorfisme yang pertama ya. Sudah diberikan beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi M itu nanti akan isomorfis dengan R per anhilator M. Jadi Anda tinggal buat pemetaan dari R ke M gitu ya. Ya nanti Anda ini bisa dicoba ya, nanti dicoba sendiri. Nanti kalau diskusi dengan Pak Iwan nanti siang. Jadi kita punya R gitu ya. Di sini ada M, di sini ada R per anhilator M, ada ke sana gitu toh. Nah, nanti akan ada sehingga kita akan punya isomorfisme ya. Jadi ini cek nanti ya. Saya kira tidak susah mengeceknya. Tinggal Anda tunjukkan nanti
pemetaan R ke M-nya surjektif, kemudian kernelnya adalah annihilator M. Ya, annihilator kemarin sudah pengenol ya. Kemarin saya kira sudah diberikan oleh pertemuan sebelumnya, mungkin oleh Bu Naimah atau yang sebelumnya. Jadi annihilator M itu artinya, jadi kalau annihilator itu adalah isinya adalah anggota dari ringnya, gitu ya. Kemudian kalau yang satunya itu adalah yang elemen torsi, itu adalah elemen M-nya, tapi sama-sama hasil kalinya 0 ya. Kalau Anda ingat, kalau annihilator M itu berarti elemen di R yang dikalikan M0, elemen tidak 0. Kemudian kalau elemen torsi itu adalah elemen di M-nya, gitu ya. Kemarin sudah ya. Saya kira ini nanti bisa dicek. Nah, kita punya sifat yang pertama kaitannya dengan modul yang dibangun secara berhingga. Jadi kalau kita punya M dan L itu masing-masing modul atas ring R, kemudian kita punya homomorfisme modul dari M ke L, ya, maka jika M-nya dibangun secara berhingga, maka Fm itu juga dibangun secara berhingga. Ya, jadi kita punya F-nya, ya, jadi Fm itu kan kalau Anda punya F ini F ya, homomorfisme modul dari M ke L. Nah, maka kan kita punya Fm itu sebenarnya kan image ya. Jadi Fm itu kan, atau kita boleh menuliskan image gitu ya, kalau ada image dari fungsi F-nya ya. Jadi semua anggota L yang punya kawan di M gitu ya, image. Nah, kita tahu bahwa kalau saya punya M di sini, kita punya Fm ya. Nanti kita kumpulkan semua anggota Fm yang ada di L itu menjadi himpunan Fm besar. Ya, kita tahu bahwa kalau saya punya F itu homomorfisme modul, maka kita akan punya submodul kaitannya dengan homomorfisme F ya. Kita punya image, ya. Image itu submodulnya apa? Image dari F. L. Submodulnya M. Kemudian satu lagi, kalau yang submodulnya M itu apanya F? Jadi ini kan bagian dari L ya. Ini adalah submodul dari L. Nah, kalau yang di sebelah kiri, ya, yang submodulnya M itu apa? Apanya F biasanya? F inverse. F. Apa? Kernel ya. Benar enggak? Anda punya kernel. Ya. Kernel F itu kan anggota M yang dibawa ke 0 ya, benar enggak? Jadi artinya kalau saya punya homomorfisme itu kan kita punya kernel, kita punya image ya. Nanti kernelnya itu submodul dari apa? M, Pak. Dari M ya. Jadi ini submodul dari M ya. Saya kira ini sifat umum submodul dari M. Saya kira mudah menunjukkannya, tinggal ada dua sifat ya, penjumlahan dan pergandaan skalarnya ditunjukkan nanti dia submodul. Nah, sehingga di sini sifat yang akan kita tunjukkan adalah kalau saya punya Fm, maka Fm itu kan submodul dari L ya. Kalau dia submodul dari L kan sama saja kita bisa menganggap Fm-nya juga modul ya. Karena submodul itu kan sebenarnya modul, hanya dia termuat di modul yang lain gitu ya, modul yang lebih besar, sehingga kita namakan submodul, tapi sama-sama modul terhadap ring yang sama. Ya, hanya dia termuat di himpunan M ya. Ada dia bagian dari M, tetapi dua-duanya adalah sama-sama modul dari ring yang sama atau tumbuhannya sama, sehingga di sini kalau M-nya dibangun secara berhingga, F-nya itu homomorfisme modul, maka yang dibangun secara berhingga bukan L-nya, tetapi di sini jaminan di sifat ini bahwa yang dibangun secara berhingga adalah Fm-nya atau image dari F ya. Jadi yang dibangun secara berhingga ya sebagai akibat dari M-nya itu finite generated atau M-nya diketahui dibangun secara berhingga, ini M-nya, maka akan kita dapatkan bahwa yang dibangun secara berhingga adalah Fm ya, bukan L ya, tapi bagian dari L, yaitu image dari F-nya. Nah, bagaimana kita menunjukkannya ya? Jadi bagaimana kalau M-nya itu dibangun secara berhingga, kita tunjukkan nanti Fm atau image dari F-nya juga dibangun secara berhingga. Nah, ini
buktinya. Jadi kalau M-nya dibangun secara berhingga, katakanlah pembangun dari M-nya adalah M1 sampai Mn ya. Jadi ini karena diketahui ya modal kita gitu ya. Jadi kalau Anda mau membuktikan sesuatu itu kan yang harus Anda pegang dulu ya, itu adalah modalnya apa, yang diketahui apa, kemudian nanti tujuannya apa ya, artinya yang dibuktikan itu bentuknya seperti apa, atau apa namanya yang dituju seperti apa, nanti kemudian Anda berpikir bagaimana jalan menuju yang dituju itu, yaitu langkah-langkah pembuktiannya. Ya, jadi kalau Anda mau menunjukkan sesuatu maka harus Anda clear dulu yang diketahui apa, modalnya apa, kemudian yang mau ditunjukkan seperti apa. Ya, bentuknya, wujudnya seperti apa, sehingga nanti Anda berpikir jalannya itu adalah sudah pasti bahwa jalan yang harus Anda pikirkan adalah jalan yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada untuk menuju bentuk yang akan dibuktikan. Tapi kalau Anda misalnya nggak tahu ujung yang mau dibuktikan apa, itu biasanya jalannya akan kemana-mana, susah. Karena apa? Karena tidak mengerucut ke tujuan tertentu. Sehingga kalau Anda mau membuktikan sesuatu, ya di sifat atau teorema apapun, pasti ada yang diketahui sebagai modalnya. Yang mau ditunjukkan itu adalah ujungnya. Kemudian nanti Anda harus memikir bagaimana jalan untuk mencapai ujung yang mau ditunjukkan itu. Oke, nah di sini yang diketahui adalah M-nya itu dibangun secara berhingga. Jadi artinya ada himpunan berhingga subset dari M yang membangun M. Katakanlah himpunannya adalah M1 isinya ya, M1, M2 sampai Mn. Di mana dia membangun M, atau kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, M-nya kurung M1, M2 sampai Mn. Ya, kemudian N-nya di N ya. Nah, kita ini yang diketahui. Nah, sehingga karena M-nya itu dibangun oleh M1 M sampai Mn, berarti setiap anggota dari M ya sesuai dengan tadi konsep membangun, maka dia adalah kombinasi linear dari R1 M1 ditambah R2 M2 sampai ditambah Rn Mn. Ya, jadi M-nya adalah kombinasi linear dari R1 M1 sampai Rn Mn ya, karena apa? M-nya dibangun oleh M1 M2 sampai Mn. Ya, dengan R1 sampai Rn-nya adalah anggota di R tentunya karena dia modul atas R. Nah, kemudian yang mau kita tunjukkan adalah Fm, yaitu peta dari M atau image dari F, itu merupakan modul yang dibangun secara berhingga. Ya, Fm-nya modul sudah pasti ya, karena Fm-nya adalah submodul dari L ya. Jadi dia modul atas R. Nah, sekarang untuk menunjukkan bahwa M-nya itu dibangun secara berhingga, itu kan berarti kita harus menunjukkan setiap anggota dari Fm itu kombinasi linear dari elemen-elemen di Fm ya. Jadi kombinasi linear dari elemen-elemen di Fm itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa kalau kita punya X di Fm, ya, jadi kalau kita punya apa namanya di sini M, di sini L, gitu ya. Ini ada homomorfisme F di sini namanya. Maka di sini ada Fm, gitu ya. Ini peta dari saya gambar ini. Nah, seperti ini. Ini adalah Fm, ya, ini adalah M. Artinya kalau saya ambil X di Fm, pasti punya kawan di M. Ya, karena definisi Fm adalah semua anggota L yang punya kawan di M. Jadi kalau saya ambil X di Fm, maka pasti ada M kecil di M, sehingga nanti apa namanya X-nya itu sama dengan Fm, ya, ya karena F-nya dari M ke L. Jadi setiap saya ambil X di Fm besar, maka selalu ada M di M sehingga Fm-nya sama dengan X, ya karena surjektif, ya, karena Fm memang semua anggota L yang punya kawan di M. Oke, sehingga kita punya ini ya. Jadi kalau saya ambil sembarang X di Fm, maka pasti X sama dengan Fm ya, untuk suatu M di M. Nah, kita tahu bahwa M tadi itu anggota M yang dibangun secara berhingga. Artinya M itu kombinasi linear dari M1 sampai Mn. Jadi bisa kita tulis seperti ini.
Oke, seperti ini. Nah, kemudian karena F-nya itu adalah homomorfisme, ya, maka akan berlaku ini terhadap penjumlahannya menjadi F ini penjumlahannya masuk ke sini dengan sifat pertama homomorfisme, ya, kemudian dengan sifat kedua homomorfisme, maka kita dapatkan yang ini M2 ini ya. Jadi R1FM1 kemudian R2FM2 dan seterusnya ditambah RNFMN. Ya. Di mana FM1 itulah peta dari M1 dan seterusnya ya. Jadi diperoleh bahwa setiap anggota X dan X di FM berlaku ya, di sini X-nya ya. Jadi X di FM Anda kita punya bahwa X-nya itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari FM1, FM2 sampai FMN. Ya, yang mau kita cek kan bahwa nanti FM dibangun oleh FM1, FM2 dan sampai FMN gitu ya. Dugaan kita pembangunnya adalah pembangun dari FM itu adalah FM1, FM2, FMN. Ya, berarti kita harus menunjukkan bahwa ini tahu yang harus ditunjukkan bahwa FM ini F ini. Ya, FM itu adalah dibangun oleh FM1 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa, karena X itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear ini, berarti kan artinya X itu anggota dari suatu himpunan yang dibangun oleh FM1, FM2 sampai FMN. Ya, karena apa? Karena X-nya tadi adalah kombinasi linear dari sini. Jadi X-nya kalau saya tulis di sini, X-nya kita punya ini X itu sama dengan R1FM1 ditambah dan seterusnya ditambah RNFMN. Jadi maknanya X anggota dari himpunan yang dibangun oleh FM1, FM2 dan seterusnya FMN. Jadi artinya apa? Karena tadi X-nya diambil sembarang, berarti kita punya FM bagian dari atau subset dari himpunan yang dibangun oleh FM1, FM2 dan seterusnya. Ya, jadi kita punya yang ini ya. Nah, kemudian sebaliknya itu apakah himpunan yang dibangun oleh FM1, oleh FM2 dan seterusnya itu nanti termuat di FM. Ya. Ya. Jadi sebaliknya karena kita punya M1, M2 sampai MN kan di M. Maka kita punya FM1, FM2 ya, pasti anggota FM besar. Ya, sehingga nanti pasti ya himpunan yang dibangun oleh FM1 sampai FMN pasti akan termuat di FM. Karena apa? Karena FM1 berada di FM, FM2 berada di FM, FMN berada di FM. Sehingga himpunan kombinasi linearnya pasti berada di FM ya. Karena kan kalau kita punya himpunan yang ada di suatu modul, maka kombinasi linearnya adalah juga di modul karena kita punya sifat tertutup penjumlahan kemudian terhadap pergandaan skalar gitu ya. Jadi kombinasi linear pasti di FM. Sehingga kita dapatkan nanti himpunan yang dibangun oleh FM1 sampai FMN termuat di FM. Ya, sehingga nanti dari situ maka kita punya bahwa yang ini ya, jadi yang kedua ini ya, itu kan menunjukkan kebalikannya ya, bahwa FM1, FM2 ini nanti subset dari FM ya. Jadi terbukti bahwa nanti karena FM sama dengan himpunan yang dibangun oleh FM1 sampai FN, berarti kan pembangunnya berhingga, yaitu pembangunnya FM1 sampai FMN. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa FM-nya dibangun secara berhingga. Ya, jadi ini sifat yang pertama kaitannya dengan modul yang dibangun secara berhingga, bahwa kalau M-nya modul yang dibangun secara berhingga, kemudian saya punya homomorfisme modul dari M ke L, ya, M dan L-nya sama-sama modul atas ring R ya. Kemudian kita punya image dari F, yaitu himpunan semua anggota L yang punya kawan di M yang merupakan submodul dari L, maka kalau M-nya itu dibangun secara berhingga, maka FM-nya juga dibangun secara berhingga. Ya, ini ilustrasi buktinya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau dikomentari?
Ada yang mau ditanyakan? Di kolom chat Suara katanya saya belum bisa ada. dengar ya? Belum ada ya? Oke, Iya. terima kasih. Oke, ya. Oke, kemudian kita menginjak ke sifat berikutnya masih kaitannya dengan membangun ini. Jadi yang kedua adalah jika M-nya modul yang dibangun secara berhingga. Jadi kalau tadi itu adalah M, saya punya L, ada homomorfisme modul, kemudian ada M ke image-nya. Kalau M dibangun secara berhingga, maka image-nya dibangun secara berhingga. Nah, dengan menggunakan hal yang sama itu nanti kita bisa juga menunjukkan bahwa kalau M-nya modul yang dibangun secara berhingga, ya atas ring R dan N-nya submodul dari M. Ya, kalau kita punya submodul kita bisa membentuk modul faktor yaitu M per N. Ya, jadi dia merupakan modul faktor atas R juga. Maka nanti kalau M-nya itu dibangun secara berhingga, maka Mn merupakan modul yang dibangun secara berhingga juga. Ya, jadi nanti dengan memanfaatkan yang tadi saya kira bisa kita pakai di sini bahwa kalau kita punya M di sini, gitu ya. Ini ilustrasi apa buktinya ini. Saya kira ini selalu berlaku dengan sifat yang tadi. Ini kan kita bisa bentuk seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita punya M di sini, ya, petanya dibawa ke Fm-nya itu adalah M bar ya. M bar itu adalah M plus N di sini ya. Jadi M plus N. Nah, ini misalnya F di sini, M-nya F. Maka F yang kita definisikan dari M ke M per N dengan definisinya M dibawa ke M bar itu M plus N, itu F-nya itu surjektif atau tidak? Halo? Subjektif, Pak. Surjektif ya. Subjektif. Dengan apa namanya F-nya surjektif, maka kalau M-nya itu dibangun secara berhingga, maka pasti M per N-nya dibangun secara berhingga. Karena apa? Subjektif. Jadi menggunakan yang tadi sebenarnya, toh? Ini kan sama dengan yang tadi kan gini, tadi itu kan saya punya F dari M ke L gitu ya. Jadi nanti kita punya kalau kita ini kan F-nya homomorfisme modul saja. Kemudian nanti tadi kan sifat yang tadi itu kita punya apa namanya yang ditinjau adalah hanya anggota L yang punya kawan di M atau Fm. Jadi kita memperhatikan M ke ini Fm itu kan bagian dari L. Nah, kalau kita perhatikan M ke Fm itu kan surjektif ya, karena memang ini adalah semua anggota L yang punya kawan di M. Nah, tadi sifatnya adalah kalau M-nya itu dibangun secara berhingga, ini, maka Fn-nya dibangun secara berhingga. Sehingga kalau kita pakai di sini kan juga sama ya. Jadi M ke M per N, kita definisikan homomorfisme modul dari M ke M per N dengan definisinya seperti ini. Ya, maka nanti F-nya surjektif, ya, karena F-nya surjektif, maka nanti apa namanya M per N-nya, ya, kalau M-nya dibangun secara berhingga, maka M per N-nya juga dibangun secara berhingga. Ya, atau kalau mau dibuktikan sama dengan yang tadi buktinya kan, M-nya dibangun oleh elemen berhingga, nanti akan kita tunjukkan bahwa M per N-nya dibangun juga secara berhingga. Tapi kita bisa memanfaatkan sifat yang tadi. Sebenarnya karena apa? Karena kita bisa bentuk homomorfisme modul dari M ke M per N yang surjektif. Tadi sifatnya kan seperti ini, bahwa kalau saya punya Fm ke L, maka F yang ini M itu finite generated, itu berakibat tadi Fm-nya juga finite generated, ya, dibangun secara berhingga. Maka di sini kalau kita pakai sifat ini kan sama. Ya, saya punya M, ya, F-nya itu kita definisikan dari M ke M per N dengan definisi ini. Bisa dicek bahwa ini adalah homomorfisme pemetaan dan merupakan homomorfisme modul. Ya, saya kira bisa dicek dengan mudah ya. Jadi kalau F-nya dengan definisi ini pasti F-nya homomorfisme ya, benar enggak?
Benar enggak? Iya, Pak. Ya, kemudian surjektif tadi toh. Jadi homomorfisme dari dan F-nya juga surjektif. Nah, nanti dengan menggunakan sifat yang ini kita bisa simpulkan M per N-nya adalah finite generated apabila M-nya finitely generated atau dibangun secara berhingga. Atau kalau mau menggunakan bukti langsung juga boleh tadi M-nya dibangun oleh M1 sampai N, berarti setiap anggota M ya nanti kita punya dari sebelah kiri M-nya adalah sigma gitu toh. Adalah RI MI ya, I-nya 1 sampai N dibangun secara berhingga. Itu kan nanti kalau kita punya peta dari FM-nya ya, peta dari FM-nya berarti nanti kan Anda akan punya FM ya yang sama dengan M bar atau M ditambah N itu kan menjadi sigma RINI plus N ya. Nanti menggunakan sifat jumlahannya itu, jumlahan di modul M per N-nya itu akan kita bisa tunjukkan bahwa nanti M bar-nya ya anggota dari M per N-nya juga nanti akan kombinasi linear dari yang FMI. Ya, nanti kalau mau kita menggunakan yang ini saya kira bisa karena sudah memenuhi syarat itu. Kalau mau dicek juga tidak apa-apa. Tapi ini pasti berlaku. Saya kira bukan hal yang susah. Nah, karena nanti ranknya itu rank M per N-nya itu kurang dari sama dengan ranknya M. Nah, kemudian kaitannya dengan ini kita punya sifat yang kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya itu tidak harus ada syarat tambahan di situ bahwa sekarang sifat yang berikutnya itu adalah sama-sama masih dengan modul faktor. Tetapi kalau tadi adalah kalau M-nya itu dibangun secara berhingga, N-nya submodul dari M, maka mengakibatkan M per N dibangun secara berhingga. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Nah, kebalikannya itu ternyata akan berlaku M-nya itu modul yang dibangun secara berhingga itu jika M per N-nya dibangun secara berhingga dan N-nya juga dibangun secara berhingga. Ya, jadi kalau tadi yang pasti berlakunya itu adalah M dibangun secara berhingga, N-nya submodul dari N, maka M per N dibangun secara berhingga. Ya, nah nanti sifat yang ini itu adalah kalau saya punya M modul atas R, N-nya submodul, kalau dipenuhi bahwa N itu dibangun secara berhingga, M per N dibangun secara berhingga, jadi dua-duanya ya, N dengan M per N sama-sama dibangun secara berhingga, maka M-nya juga dibangun secara berhingga. Ya, jadi yang diketahui modal kita punya M, R modul, N submodul. Kemudian yang kedua syarat yang diketahui, ya modal kita N-nya dibangun secara berhingga, M per N dibangun secara berhingga. Nah, yang mau kita tunjukkan ujungnya adalah M dibangun secara berhingga. Gitu ya. Nah, nanti rank dari M-nya itu kurang dari rank N ditambah rank M per N. Oke, nah bagaimana kita membuktikannya? Anda perhatikan ilustrasi buktinya di sini. Jadi misalkan X, ya karena N dan M per N-nya itu adalah dibangun secara berhingga, maka ada pembangun dari N dan pembangun dari M per N. Oke ya. Misalkan pembangun dari N, ya pembangun minimalnya adalah X1, X2, XK. Jadi ini pembangun dari N. Ya. Jadi kita punya X, isinya X1, X2 sampai XK di sini adalah pembangun minimal dari N. Kemudian kita perhatikan pemetaan proyeksi natural dari M ke M per N, seperti yang tadi di depan tadi, yang pemetaan M ke M per N itu biasanya kita sebut dengan proyeksi natural. Ya. Nah, kemudian kita pilih, ya ini kan pemetanya dari M ke M per N. Kita pilih anggota dari M, kita namakan himpunannya Y, sedemikian sehingga, jadi kita memilihnya itu adalah dengan syarat tertentu. Apa syaratnya? Yaitu dipilih anggota M yang nanti petanya, yaitu peta dari Y1 ada Pi Y1, peta Y2 Pi Y2, sehingga peta dari masing-masing Y1, Y2 sampai YL nanti membentuk himpunan yang membangun M per N, ya pembangun minimal dari M per N. Dan ini bisa kita lakukan mengapa? Karena diketahui M per N-nya itu dibangun secara berhingga. Ya, M per N-nya dibangun secara berhingga, padahal tadi kan setiap saya punya
M, maka akan ada punya peta PM. PM di M per N. Jadi kita pilih anggota-anggota dari M, kita namakan himpunannya Y, subset dari M, anggotanya Y1 sampai YL, sehingga peta dari Y itu, yaitu Pi Y1, Pi Y2, dan seterusnya Pi YL itu membangun M per N atau sebagai pembangun dari M per N, ya, pembangun minimalnya. Jadi artinya berarti rank dari N-nya itu K, rank dari M per N-nya itu L, ya, karena pembangunnya ada X-nya ada K, kemudian pembangun dari M per N-nya yaitu Pi Y1 sampai Pi YL ada L. Oke, ya, jadi ini bisa kita lakukan dari yang diketahui bahwa M dan M per N-nya adalah dibangun secara berhingga. Nah, kemudian yang ditunjukkan, yang akan kita tunjukkan adalah bahwa M itu dibangun secara berhingga. Ya, jadi klaim kita yang mau ditunjukkan adalah nanti M-nya dibangun oleh X gabung Y. Ya, dan nanti rank dari M-nya, ya, jadi rank dari M-nya nanti kurang dari K ditambah L, K-nya adalah rank dari N, kemudian L-nya rank dari M per N. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menunjukkan klaim itu? Jadi klaim yang kita saya tandai merah itu kita tunjukkan. Bagaimana kita menunjukkan klaim kita itu. Kemudian kita ambil sembarang M di M. Kemudian kita perhatikan bahwa PM itu anggota M per N karena P tadi pemetaan proyektif, ya, dari M ke M per N. Jadi kalau M di M maka PM-nya di M per N. Nah, kemudian karena Pi Y1 sampai Pi YL tadi adalah himpunan minimal, ya, pembangun minimal dari NN, maka setiap anggota dari MN itu kombinasi linear dari ini, ya. Jadi kombinasi linear dari Pi Y1, Pi Y2 sampai Pi YL, sehingga PM ini PM harusnya PM. Jadi PM, ya, PM yang tadi kita dapatkan dari M yang diambil dari M maka punya PM di M per N, maka kombinasi linear dari Pi Y1, Pi Y2 sampai Pi YL, ya, dengan A1 sampai AL-nya anggota L. Kemudian kalau kita sekarang diambil sembarang anggota M yang ada di Y, jadi anggota dari kurung Y, ya. Dari anggota kurung Y itu itu tadi anggotanya adalah Y1, Y2, YL. Ya, berarti kita ambil AY1 plus AY2 plus AYL anggota dari kurung L. Ya, Y-nya seperti itu. Maka kemudian kalau kita cari peta dari Y, karena Y-nya di Y-nya kan subset dari M, maka kita bisa mencari peta dari Y-nya yaitu Pi Y. Ya, jadi Pi Y-nya adalah peta dari itu dan sama dengan itu sehingga nanti akan sama dengan Px. Sehingga akan mengakibatkan dari situ nanti Pi X min Y itu 0, atau dengan kata lain adalah X min Y-nya itu berarti di kernel Pi-nya. Kernel Pi tadi adalah sama dengan N karena tadi Pi itu dari M ke M per N, gitu, ya. Jadi kernel dari Pi itu adalah N. Ya, kernel dari Pi-nya adalah N besar itu. Jadi semua anggota N itu adalah dibawa ke nolnya M per N, ya. Jadi X min-nya anggota dari kernel Pi yaitu N yang sama dengan kurung X karena N-nya dibangun oleh X. Sehingga dari situ berarti X sama dengan yang tadi kita pilih tadi. Nah, jadi X akan sama dengan, ya, jadi kita punya ini sebentar ya, ini saya betulkan dulu ya. Saya kira ini salah saya. Jadi ini mungkin X saja di ini M, ya, jadi Pi Y-nya sama dengan ini PM, ya. Jadi mestinya ini pakai X saja biar ini X di M, kemudian ini PX, ya, di M per N, sehingga ini PX saja biar ke bawahnya X sama, sehingga nanti dari situ ini sama dengan PX,
Sehingga nanti kita akan menyatakan X itu X min Y plus Y. Ya, jadi ini anggota dari apa namanya N dan anggota dari bangun Y, sehingga dia akan termuat di himpunan yang dibangun oleh X gabung Y. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kalau M-nya itu modul atas R, N-nya submodul atas M, maka kalau tadi sifat yang pertama adalah kalau M-nya dibangun secara berhingga, maka M per N dibangun secara berhingga. Tapi yang kebalikannya adalah kalau M per N-nya dibangun secara berhingga, ada syarat tambahan, N-nya juga dibangun secara berhingga, baru nanti akan mengakibatkan apa namanya M dibangun secara berhingga. Ya, jadi ini beberapa sifat terkait dengan keberhinggaan. Nah, bagian yang kedua itu adalah yang dengan konsep bebas linier sekarang ya. Jadi kita ke konsep bebas linier yang nanti akan kita pakai untuk mendefinisikan basis ya, membangun dan bebas linier. Jadi untuk konsep bebas linier ini juga saya konsep yang sama dengan di ruang vektor ya yang sudah Anda kenal. Jadi kalau kita punya modul M atas ring R, kemudian X-nya himpunan bagian dari M, ya, kita tahu bahwa kombinasi linier seperti ini, ya ini anggota M karena RI-nya anggota R, X-nya anggota X, jadi ini nanti sigmanya RI XY berarti anggota X. Nah, kalau kita punya kombinasi linier seperti ini, maka kalau diambil RI-nya yang ini semua 0, pasti akan kita dapatkan nanti apa namanya kombinasi liniernya 0 ya karena ini. Gitu. Jadi kalau ini kan jelas ya bahwa kalau saya punya kombinasi linier sigma RIXI kemudian semua RI-nya 0 maka pasti hasil kombinasi liniernya sama dengan 0. Nah kemudian apakah kebalikannya berlaku? Itu yang biasanya mendasari definisi kalau tidak berlaku maka bagaimana kalau yang berlaku gitu toh? Sehingga kemudian muncullah definisi yang pengertian bebas linier. Ya karena kebalikannya kan belum tentu berlaku ya. Contohnya yang sederhana seperti ini kalau saya punya modul Z atas Z, X-nya 135, maka kemudian kita pilih R1 min 3, R21, R30, maka kombinasi linier ini ya kalau kita cek itu kan 0 ya karena R1-nya itu min 3 kali 1, kemudian ini R2-nya 1, jadi 1 kali 3 ya, jadi ini min 3 ininya 0, sehingga hasilnya 0 tapi R1 tidak 0, R2 tidak 0. Jadi artinya kebalikannya tidak selalu berlaku bahwa tidak selalu yang kombinasi linier 0 itu R1, R2, R3-nya semuanya 0. Bisa jadi ada yang tidak 0 tetapi kombinasi liniernya sama dengan 0 ya. Jadi artinya sifat yang kebalikannya ini tidak selalu berlaku. Bagaimana kalau kita punya yang kombinasi liniernya 0 mengakibatkan atau hanya dipenuhi oleh yang skalarnya 0, itulah yang kemudian kita biasanya menyebutnya konsep bebas linier. Ya, sehingga kita punya konsep bebas linier seperti ini. Ya, jadi ini saya pakai bukunya Atkin ya. Saya kira mendefinisinya terserah kita ya mau yang bebas linier dulu boleh, yang tidak jadi tidak bebas linier atau bergantung linier juga boleh. Nah di sini kalau bukunya Atkin mendefinisikannya yang tidak bebas linier ini. Jadi M-nya adalah modul atas R. Kemudian X itu himpunan bagian dari M. Maka X dikatakan bergantung linier ya, atau linearly dependent. Itu jika terdapat elemen-elemen berbeda X1, X2 sampai Xn di X dan elemen-elemen R1, R2, N yang tidak semua 0. Ya, jadi artinya boleh ada yang 0, boleh ada yang tidak ya. Jadi tidak semua 0, sehingga kombinasi liniernya sama dengan 0. Ya, jadi bergantung linier itu adalah ya X-nya isinya X1, Xn bergantung linier itu jika ya, ada elemen berbeda X1 sampai Xn di X dan skalar ya, anggota ringnya R1 sampai Rn sehingga kombinasi liniernya sama dengan 0 ya. Dengan R1 sampai R-nya tidak semua 0. Ya, jadi kalau kombinasi linier sama dengan 0 dipenuhi ya, dengan beberapa atau sebagian atau berhingga R tidak 0, maka kita sebut dengan bergantung linier. Nah, kalau tidak bergantung linier itu kita sebut dengan bebas linier.
ada juga yang sebaliknya boleh. Kalau mau mendefinisikan yang bebas linear, X disebut bebas linear gitu ya, apabila kombinasi linear sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh X1, X2 sampai R1 sampai Rn 0 juga boleh. Yang tidak bebas linear kita sebut dengan bergantung linear juga boleh ya. Jadi artinya di sini nanti ada berapa remark ini ya, jadi kita bisa mengatakan bebas linear seperti ini ya. Jadi kalau tadi kan kita mendefinisikannya tidak bebas linear, maka bergantung linear, yang tidak bergantung linear kita sebut dengan bebas linear. Sehingga kita bisa mengatakan kalau begitu bebas linear bisa dinyatakan seperti apa? Nah, kita bisa menyatakan seperti ini beberapa remark ini. Saya ambil dari bukunya Atkin. Jadi kalau saya punya X subset dari M dikatakan maaf bebas linear ini itu jika persamaan atau kombinasi linear sama dengan 0 atau persamaan ini yang sama dengan 0 itu dengan X1 sama X-nya elemen berbeda di X hanya dipenuhi ya. Jadi hanya dipenuhi ini untuk R1 sampai Rn semuanya 0. Jadi artinya tidak ada RI yang lain yang memenuhi sama dengan 0 ini kecuali adalah 0 saja. Ya, jadi kalau persamaan yang R1X1 ditambah dan seterusnya Rnxn sama dengan 0 hanya dipenuhi untuk R10, R20 sampai Rn0, maka kita katakan X1 sampai Xn-nya adalah bebas linear. Ya, saya kira ini konsep yang sama yang sudah kita kenal di ruang vektor ya. Kemudian remark yang kedua adalah sembarang himpunan X yang memuat himpunan bergantung linear adalah himpunan bergantung linear. Ya, jadi apa sih makna remark yang kedua? Jadi kalau kita punya himpunan di mana himpunan itu memuat himpunan bagian yang bergantung linear atau dependent linearly, maka himpunan itu adalah himpunan yang bergantung linear gitu ya. Jadi kalau saya punya himpunan X itu tadi di sini notasinya, kemudian ada misalnya Y ya termuat di X gitu. Nah, Y-nya itu bergantung linear ya. Jadi semua sembarang X ini himpunan X yang memuat ya, memuat itu berarti kan ada himpunan yang termuat di dirinya yang dia bergantung linear, maka mengakibatkan himpunan X-nya juga bergantung linear. Paham ya? Jadi kalau saya punya himpunan X, dia memuat atau subsetnya ya, ada subset yang himpunan bergantung linear, maka nanti X-nya juga bergantung linear. Ya, jadi mungkin gambarannya seperti ini ya, saya gambarkan mungkin biasanya kalau di ruang vektor adalah dari yang berhingga saja yang mudah. Kalau saya punya misalnya X ya yang untuk gambarannya yang berhingga ya, misalnya V1, V2, V3 sampai V4 misalnya. Kemudian saya punya Y itu adalah V1, V2, V3 misalnya. Ini kan apa namanya ini bagian dari X. Kemudian jika diketahui bahwa jika Y bergantung linear, maka kita sifatnya maka X bergantung linear. Ini gambaran untuk menjelaskan yang remark yang kedua gitu ya. Coba setiap himpunan X yang memuat himpunan bergantung linear adalah bergantung linear. Jadi gambarannya misalnya seperti ini ilustrasinya. Kalau saya punya X, anggotanya ada 4 misalnya, Y-nya sebagian dari X. Kemudian diketahui Y bergantung linear. Maka Anda tunjukkan bahwa X-nya bergantung linear. Bagaimana menunjukkannya? Di bentuk kombinasi linear sama dengan 0, Pak. Ditunjukkan bahwa ininya sama dengan 0. Skalarnya gitu. Skalarnya. Ditunjuk. Jadi bergantung linear ini Mas yang mau ditunjukkan, bukan bebas linear ya. Oh iya, maaf salah kalian. Nah, berarti ada skalar yang tidak 0 yang memenuhi kombinasi linear sama dengan 0 gitu ya. Iya. Jadi artinya di sini kan
modal kita kan Y ya, Y-nya kan V1, V2, V3 itu kan bergantung linier. Berarti artinya katakanlah berarti karena Y itu bergantung linier gitu ya. Berarti kan artinya terdapat katakanlah alfa I-nya di antara 1 sampai 3 karena hanya ada 3 atau V1 sampai V3 sehingga nanti kan saya punya alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 sama dengan 0 ya, yang ini tidak 0. Artinya minimal ada lah ya, artinya terdapat alfa I yang tidak 0 sehingga kombinasi linier sama dengan 0 itu definisi dari Y-nya bergantung linier gitu toh, benar enggak? Iya, Pak. Ya, jadi yang mau ditunjukkan adalah nanti V1, V2, V3, V4 itu bergantung linier. Nah, itu kan sebenarnya apa namanya? Karena ini kan ada ada apa namanya? Jaminan bahwa kita kan bisa menunjukkan bagaimana menunjukkan X-nya itu bergantung linier bagaimana. Ini kan saya punya ini bahwa ini terdapat kita nggak tahu mana yang tidak 0 tapi ada pasti karena Y-nya bergantung linier apakah alfa 1, apakah alfa 2, apakah alfa 3. Yang penting dijamin bahwa di antara alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu minimal ada satu yang tidak 0 sehingga kombinasi liniernya 0. Ini Y-nya bergantung linier. Nah, bagaimana menggunakan ini untuk menyimpulkan X bergantung linier? Itu menunjukkannya bagaimana? Kita bisa memilih alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang sama dengan Y dan memilih alfa 4 sama dengan 0 gitu Pak untuk V4. Iya, oke. Jadi selalu bisa karena apa? Karena yang himpunan sebelumnya yang subsetnya kan sudah ada jaminan ada alfa I yang tidak 0 ya. Sehingga kalau yang saya tambahkan yang alfa 4-nya itu jadi kita kan bisa menyatakan bahwa apa namanya? Alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah alfa 3 V3 ditambah alfa 4 V4 gitu ya. Nanti kalau kita ambil alfa 4-nya 0 itu kan sama dengan jadi alfa 1 sampai alfa 3V. Nah, karena modal kita itu tadi Y-nya bergantung linier, pasti kan di antara alfa 1 sampai alfa 3 pasti ada yang tidak 0. Meskipun alfa 4 0 ya ini sama dengan 0 seperti ini, maka meskipun alfa 4 0 nanti kan ada jaminan di sini bahwa di antara yang ini ada yang tidak 0, maka akan kombinasi linier ini kalau kita pandang ini yang sama dengan 0 pasti ada alfa I ya yang tidak 0 yang memenuhi ini sehingga pasti nanti X-nya juga bergantung linier sehingga nanti secara umum kita punya remark yang kedua. Kemudian kalau kaitannya dengan bebas linier ya, bebas linier itu adalah sembarang himpunan bagian dari himpunan yang bebas linier itu bebas linier. Ya, jadi kalau tadi membangun itu saya punya himpunan X, himpunan bagiannya itu apa namanya bergantung linier, maka X-nya bergantung linier. Sekarang kalau saya punya himpunan besarnya dulu, jadi kalau himpunan besarnya itu bebas linier, maka setiap himpunan bagiannya juga bebas linier. Ya, jadi kalau saya punya himpunannya bebas linier dulu, maka himpunan bagiannya itu juga bebas linier, juga sama, hampir sama ya melihatnya. Jadi kalau saya punya X tadi V1 sampai V4 bebas linier, saya ambil Y V1, kalau tadi adalah Y-nya bergantung linier mengakibatkan X bergantung linier. Kalau bebas linier, sekarang saya punya X-nya, ya kalau saya pakai gambaran di sini, X-nya bebas linier, saya ambil Y, itu kan bagian dari X ya, misalnya, maka kita bisa tunjukkan Y-nya juga bebas linier. Jadi X-nya dulu yang bebas linier, subsetnya, setiap saya ambil subsetnya, itu juga bebas linier. Singleton misalnya, V1 apakah bebas linier? Anda bisa cek bahwa V1-nya bebas linier, kalau X-nya bebas linier. Ya, jadi karena yang Anda punya kan berarti persamaan alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah alfa 3 V3 ditambah alfa 4 V4 sama dengan 0, mengakibatkan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa sama dengan 0. Itu yang kita punya modelnya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa V1, V2, V3 bebas linier? Ya, berarti kan yang kita bentuk adalah alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah alfa 3 V3 sama dengan 0. Gitu toh? Ya, jadi nah itu kita bisa kembangkan seperti tadi yang untuk menunjukkan yaitu kita kembangkan ke anggota kan ada 4, jadi kita tambah saja misalnya di situ nanti menjadi
apa namanya, alfa 1, V1 ditambah alfa 2, V2 tambah alfa 3, V3 tambah alfa 4 sama dengan 0, alfa 4-nya 0. Ya karena itu nanti X-nya bebas linier, maka kan mestinya alfa 1 sampai alfa 4 adalah 0 semuanya. Ya, jadi ini saya kira juga bisa dicek ya. Jadi ini hasil yang sudah ada di ruang vektor, mestinya Anda sudah sangat clear di sini. Kemudian nanti setiap himpunan yang muat 0 pasti bergantung linier. Nah, kemudian yang terakhir remarknya adalah kalau saya punya X subset dari modul M, maka bebas linier jika dan hanya jika setiap himpunan bagian dari X merupakan himpunan bebas linier. Gitu ya. Jadi nanti kalau pendefinisian di himpunan yang anggotanya tak berhingga bebas linier, berarti maknanya adalah setiap kita ambil himpunan bagiannya itu selalu bebas linier, maka kita sebut X-nya bebas linier. Ya, jadi di sini yang remark yang terakhir, X subset dari modul M itu bebas linier jika dan hanya jika, ya, atau definisinya bisa kita ambil sebagai definisi ya, karena jika dan hanya jika adalah setiap himpunan bagian dari X-nya bebas linier. Ya, jadi kalau saya punya himpunan yang anggotanya tak berhingga, misalnya apakah dia bebas linier, maka adalah kita cukup cek ambil sembarang himpunan bagiannya, maka kita cek apakah bebas linier atau tidak. Kalau saya ambil sembarang himpunan bagian dari dia bebas linier, maka X-nya bebas linier. Ya, ini remark yang kelima. Jadi ini beberapa remark yang sudah ada di bukunya Atkin. Oke. Nah, kemudian dari tadi pengertian membangun dan pengertian bebas linier seperti di ruang vektor, maka kita definisikan basis di modul. Ya, jadi saya punya M modul atas R, ya, ring R ini. Ini ring R. Himpunan X ini X, tipenya banyak ya. Jadi diberikan modul M atas ring R, himpunan X disebut basis untuk modul M apabila X membangun M dan X bebas linier. Syaratnya masih sama ya, persis yang ada di ruang vektor saya kira sama konsepnya. Jadi X-nya basis itu jika dia membangun dan bebas linier. Nah, kalau M-nya itu hanya 0 saja, singleton 0, maka basisnya adalah himpunan kosong nih, finite void set ya di M. Nah, untuk M-nya tidak yang bukan singleton 0, maka X subset M basis itu dari definisi ini kita bisa breakdown seperti ini. Syarat ada 2 syarat ya. Sebenarnya ini hanya yang membangun diberikan ini, kemudian yang bebas linier itu yang bawah. Ya, jadi ini seperti konsep di ruang vektor. Saya kira bahwa kalau saya punya ruang vektor yang tidak sama dengan singleton 0, maka X itu disebut basis ya, X-nya bagian dari M itu jika dia membangun M dan bebas linier. Ya, jadi bebas linier ini juga tipe ini. Oke ya. Jadi ini pengertian basis. Nah, modul atas ring R yang punya basis yang kemudian kita sebut dengan modul bebas. Ya, jadi ini atau free R modul. Jadi modul bebas itu adalah modul yang mempunyai basis ya. Jadi modul atas ring R disebut modul bebas atau free R modul itu jika dia memiliki basis ya. Jadi kemarin mungkin sudah dikenal itu ya, ada apa namanya? Modul torsi, modul bebas torsi gitu ya. Itu kan ada definisinya. Kalau modul torsi berarti semua elemennya torsi. Modul bebas torsi berarti modul yang elemen torsinya hanya 0 saja gitu ya. Nah, ini kita juga punya pengertian free R modul, jadi modul bebas. Jadi modul bebas itu adalah modul yang mempunyai atau memiliki basis ya. Jadi modul M atas ring R itu disebut modul bebas atau free R modul itu apabila dia punya basis. Saya kira contohnya misalnya saya punya Z pangkat N ya sebagai modul atas Z, dia adalah modul bebas dengan basisnya adalah EI. Ya, atau tadi yang di depan ada modul matrik 2x2 itu bisa diperumum ke modul M kali N atas Z. Ya, basisnya itu adalah EIJ ya. Ini adalah kalau tadi misalnya saya punya ini yang contoh kedua itu misalnya tadi kita punya yang 2x2 ya, M dan E sama ini tadi atas Z, itu kan himpunan matrik 2x2, maka nanti EI-nya itu adalah yang 1000010 ya. Jadi nanti himpunan X-nya yang tadi
Ini kalau ini apa namanya 2 kali 2 itu adalah 1000 gitu tadi anggotanya. Ini anggota M-nya ada 0100 gitu tadi ya. Ini ada 0010 dan yang keempat 0001. Ya, jadi ini basis dari M 2 kali 2 atas Z. Ya. Jadi ya kalau kita punya matrik M kali N atas Z ini dipandang sebagai modul atas Z, dia merupakan modul bebas ya, dengan basisnya adalah himpunan E, I, J, I-nya 1 sampai N, J-nya 1 sampai N. Ya, nanti contoh yang lain bisa didiskusikan dengan Pak Iwan nanti siang ya, atau nanti sore. Nah, contoh yang lain saya kira ini coba Anda cek, kalau kita ambil M-nya itu Z per 4Z, R-nya, ringnya juga Z per 4Z, kemudian kita pandang dia modul atas dirinya sendiri, jadi Z per 4Z kita pandang sebagai modul atas Z per 4Z, maka M-nya merupakan modul bebas. Kira-kira basisnya apa? Ada yang tahu? Basisnya apa ya? Ada yang tahu basisnya? Pembangunnya apa? Z per 4Z? 1 plus 4Z. 1 plus 4Z ya. Oke ya, jadi pembangunnya adalah 1 plus 4 siapa tadi? Mas Fakhri ya. Jadi kita punya apa namanya pembangunnya ini M-nya, jadi M-nya dibangun oleh 1 plus berapa? 4Z ya. Nah, Anda bisa cek bahwa ini itu bebas linier ya. Bebas linier tentu bebas linier atas R ya. R-nya di 4Z. Jadi kalau kita punya apa namanya kombinasi linier atau perkalian, berarti kan kombinasi liniernya berarti perkalian 1 plus 4Z dengan anggota dari R-nya kan juga Z per 4Z. Maka nanti kalau Anda kalikan, ya itu akan sama dengan 0. Ya, 0 di M-nya berarti adalah 4Z. Ya, maka nanti pasti nanti apa namanya elemennya menjadi 0 di R. Ya. Jadi ini basisnya itu nanti adalah satu himpunan 1 plus 4Z. Ya, Anda bisa cek ini bebas linearnya. Bisa ya? Bisa mengecek bahwa 1 plus 4Z bebas linear? Bisa nggak? Saiful, bisa Saiful Ali? Oke, Pak. Bebas linearnya gimana menunjukkannya? Dengan membentuk ini, Pak, kombinasi linear diambil sembarang M gitu. Terus dibentuk semacam kombinasi linear sama dengan 0, Pak. Nanti yang harus diperhatikan nolnya berarti 0 di Z per 4Z ya. Iya. Ya. Ya, kemudian nanti R-nya juga kombinasinya ini skalarnya di Z per 4Z. Ya, jadi misalnya Anda punya apa namanya katakanlah ini kalau hasil kalinya ingat nggak? Misalnya saya punya katakanlah X bar ya, X bar anggota dari Z per 4Z. 4Z. Ya, jadi ini kan artinya X-nya itu bentuknya sama dengan apa ini? Berarti X bar itu kan sama dengan X per 4Z gini ya. Nah, nanti Anda cek bahwa kalau Anda punya elemen misalnya nih X 4Z kali 1 plus 4Z
Ya, ini sama dengan 0. Ya, nolnya berarti nolnya apa ini di sini? 0M. Ya, 0M itu berarti apa? 4Z, Pak. 4Z. Ini ya. Nanti ini hasil kalinya jadi apa ini? X plus 4Z. Ya, jadi X plus 4Z ya. Tinggal di depan saja dikalikan ya. 4Z sama dengan. Nah, ini kan nanti pasti X-nya 0 bar. Kalau yang ini kan artinya apa? Kalau X plus 4Z sama dengan 4Z artinya X-nya apa? X-nya elemen 4Z. Anggota 4Z. Ya, X-nya 4Z artinya kan berarti kan X-nya 0 di R ya. 0, R-nya kan Z per 4Z. Oh? Benar enggak? Jadi X-nya anggota 4Z. Ya. 0 di R itu apa? 4Z. 4Z. Karena kan sama ini. Modulnya atas ring atas dirinya sendiri. Sehingga pasti nanti dia bebas linear. Karena nanti kalau ada bentuk kombinasi linearnya gitu ya. Nanti pasti dia akan sama dengan 0 gitu. Itu pasti nanti koefisiennya anggota dari Z per 4Z. Karena ini memandangnya M sebagai R modul dengan M Z per 4Z, kemudian R-nya juga Z per 4Z. Jadi dia modul bebas dengan basisnya 1 plus 4Z. Ya, karena dia membangun dan bebas linear. Tetapi nanti Anda bisa cek bahwa kalau M-nya masih sama, Z per 4Z, tapi R-nya itu diganti ringnya ya, diganti Z, ya, maka nanti M-nya bukan modul bebas ini. M bukan modul bebas. Ya, nanti bisa dicek mengapa bukan modul bebas. Jadi artinya berarti setiap kita ambil himpunan bagian dari dari M, setiap saya ambil himpunan bagian dari M, maka dia tidak akan membentuk basis gitu. Artinya setiap saya ambil sembarang himpunan bagian dari M, maka tidak mungkin membentuk basis. Ya, kalau tidak mungkin membentuk basis berarti dia tidak punya basis, berarti bukan modul bebas. Ya, Anda cek nanti ya, atau mau didiskusikan juga boleh pas nanti siang. Oke, kemudian ini beberapa sifat ini, ya saya kira mudah selesai. Kalau kita punya modul M atas ring R dan R-nya ring komutatif, maka suatu elemen X anggota M itu bebas linear jika anihilator X-nya sama dengan M. Ya, saya kira ini sangat sederhana. Ilustrasi buktinya itu. Jadi kita punya M itu adalah R modul, ya. Lebih khusus ini R-nya ring komutatif. Kemudian yang sifat kesana berarti kan diketahui X anggota M, X-nya bebas linear, itu berarti kan artinya kalau saya ambil alfa X sama dengan 0, ya alfanya di R ya di sini ya, maka mengakibatkan alfanya sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini kan bebas linear seperti ini. Ya, jadi kalau X-nya bebas linear artinya kalau X-nya itu anggota M bebas linear berarti kan kalau dikalikan dengan skalar R sama dengan 0 maka skalarnya pasti 0. Nah, kalau Anda lihat dengan definisi dari anihilator ini, apa sih anihilator X itu? Ya. Anihilator X itu kan himpunan apa ini anihilator X itu? Apa isinya di sini? Kalau saya diktekan, saya tulis di sini. R elemen R, Pak. Ya, anggotanya R ya. Yang hasil kali dengan X-nya 0 gitu ya. Iya. Yang jadi R di R yang RX-nya sama dengan ini X-nya di M. Nah, kemudian di sini bahwa kalau kita punya X-nya bebas linear, ya itu artinya alfa X sama dengan 0, maka alfanya sama dengan 0. Artinya alfa X sama dengan 0 itu yang memenuhi hanya 0 saja. Itu berarti anihilator. Kalau kita masuk ke sini, ini kan artinya sebenarnya sama saja anihilator X-nya sama dengan 0 gitu toh. Benar enggak? Iya, Pak. Ya toh? Jadi hanya 0 saja. Karena apa? Karena kalau perkaliannya 0, ternyata di sini yang memenuhi ini sama dengan 0 hanya ini saja. Jadi artinya anihilatornya hanya 0, tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau ini kan anggotanya bisa, kalau dari definisinya R-nya ya boleh 0, boleh tidak 0. Yang penting syaratnya ini dipenuhi. Tapi untuk kasus X-nya diketahui bebas linear, maka nanti
apa namanya anhilator dari X-nya itu hanya 0 saja, karena dari pengertian bebas linier itu kalau alfa X-nya 0 mengakibatkan alfanya 0. Demikian juga yang sebaliknya, saya kira ini juga sangat sederhana. Kalau anhilator X-nya sama dengan 0, ya itu artinya berarti kan yang dari definisinya berarti anggota R yang menyebabkan kali X 0 itu hanya 0 saja. Ya, jadi di sini artinya bahwa 0 kali X ya sama dengan 0 ini, ya itu alfanya 0, ini kan anggota dari R, maka artinya dia bebas linier ya, karena yang memenuhi perkalian sama dengan 0-nya. Jadi di sini bahwa alfa X sama dengan 0 itu hanya dipenuhi oleh 0 saja. Kenapa? Karena ini dari anhilator X-nya 0, berarti kan alfa X sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh alfa sama dengan 0. Mengapa? Karena anhilatornya hanya 0 saja. Sehingga karena yang memenuhi hanya 0 saja, maka artinya X-nya bebas linier. Ya, jadi kalau kita punya R modul M modul atas R, maka elemen dari M itu bebas linier jika anhilator elemen itu adalah 0. Ya. Nah, nanti kalau Anda mau ke kasus khusus misalnya R-nya itu dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri gitu ya, nanti Anda akan punya X-nya di R itu bebas linier ya, jika seperti apa, tinggal nanti operasinya adalah berarti perkaliannya antara anggota R. Pak, izin konfirmasi Pak. Silahkan. Berarti kalau pada modul ini dia belum tentu setiap elemen tak 0 itu belum tentu bebas linier ya Pak. Sedangkan kan kalau di ruang vektor kan dia setiap elemen tak 0 gitu dia bebas linier gitu kan ya Pak. Iya, ya. Ya, karena mengapa di ring di ruang vektor? Karena di ruang vektor setiap elemen itu yang tidak 0 itu bebas, yang tidak 0 ya. Jadi bebas linier itu kan karena apa? Mengapa selalu bebas linier di ruang vektor? Karena apa? Karena lapangan Pak. Ya, karena punya inverse itu toh. Oh iya. Ya toh. Kalau ini kan ringnya belum tentu punya inverse. Jadi kalau hasil kalinya 0, ya itu belum tentu nanti skalarnya 0 kalau di modul. Tapi kalau di ruang vektor itu kan kalau saya punya elemen yang hasil kalinya 0, elemen tidak 0, maka hasil kalinya 0 kan pasti nanti skalarnya 0 karena skalarnya di lapangan. Jadi betul bahwa kalau di modul itu tidak semua elemen itu adalah bebas linier singleton ya. Seperti ini kita punya sifat X jika nanti anhilatornya 0. Oke, makasih Pak. Sama izin bertanya Pak, di sini kan dilema ini tertulis R itu komutatif ya. Saya masih belum nangkep gitu Pak, kekomutatifannya itu dipakai di mana? Untuk apa gitu Pak? Ya. Kalau di buktinya, sebentar kita lihat buktinya ya. Jadi kalau tadi yang kita pakai hanya perkaliannya ya, perkalian Rx sama dengan, jadi kalau X-nya, bentar. Saya kira komutatifnya kalau di buktinya belum ya, nggak terpakai ya. Sebentar saya lihat ini di bukunya Atkins, saya kira buktinya belum dipakai di sini. Oke, saya kira komutatifnya kelihatannya kalau kita lihat sekilas dari buktinya itu kalau di modul saya kira mungkin dipakai pada saat kalau kita nanti bisa cek ya Mas Saiful, itu kalau kita memandang R-nya sebagai modul atas dirinya sendiri, nanti kan akan punya sifat di sini bahwa kalau kita ambil nanti elemennya anggota R dipandang sebagai sebagai ring atas dirinya sendiri, berarti kan nanti R modul R itu kan berarti R anggota, misalnya kita punya, coba di sini ya kita lihat ya. Jadi di sini kalau kita ambil kasus susur yaitu M-nya sama dengan R sendiri. Jadi ini berarti R modul atas R.
atas R, maka saya punya A di R. Ya, sekarang berarti elemennya saya ambil A ya, tadi X kan saya ambil A di R, itu bebas linier jika apa ini? Bebas linier jika apa ini? RA sama dengan 0 hanya ketika R sama dengan 0. Jadi artinya berarti bebas linier itu kan sama ya seperti tadi. Jadi kita kan punya A-nya bebas linier itu kan berarti kalau saya punya ada elemen lain B gitu ya, AB sama gini ya. Misalnya sama dengan yang hanya bedanya sekarang elemennya sama-sama di R. Berarti kan perkalian katakanlah alfa, satunya boleh alfa lah. Alfa A gitu ya. Alfa A sama dengan 0 ya. Maka nanti harus alfanya sama dengan 0 atau A-nya sama. Jadi karena sama-sama anggota R itu, jadi alfanya sama dengan 0 itu namanya apa? Masih ingat itu kalau perkaliannya sama dengan itu salah satu harus 0? Jadi A-nya bukan kalau reducible, Pak. Ya, jadi A-nya bukan pembagi 0 ya. Jadi kalau A-nya pembagi 0 itu kan pasti nanti kalau pembagi 0 kan ada alfa tidak 0 hasil kalinya 0 ya. Jadi kalau di modul itu saya kira kalau di R atas R nanti bebas linier itu jika A-nya adalah bukan pembagi 0. Ya, bukan pembagi 0. Artinya kalau hasil kalinya 0 maka dia tidak 0 maka pengalinya harus 0. Ya, jadi kalau kita lihat saya kira komutatifnya belum dipakai nih Mas Saiful ya, nanti coba di anu ya. Saya kira kalau di sini nggak dipakai kalau kita lihat sekilas. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti saya coba cek lagi Pak. Ya, oke. Kemudian kita masih punya dua sifat ini sekilas saja, ini tiga ya. Jadi ini yang sifat yang berikutnya adalah kalau kita punya R-nya daerah integral, ya, X-nya daerah, R-nya daerah integral, kemudian M-nya modul bebas, maka M-nya modul bebas torsi. Ya, jadi kita punya nanti M-nya modul bebas, maka M-nya bebas torsi. Jadi bebas torsi itu artinya apa? Kalau modul kita mau menunjukkan modulnya bebas torsi, berarti yang harus kita tunjukkan apa? Bebas torsi itu berarti MT-nya sama dengan 0. Ya, jadi modul bebas torsi itu kan Anda kan kalau punya modul torsi. Jadi Anda biar tahu yang mau ditunjukkan ini kan modalnya adalah M-nya modul bebas atas R, ya, R-nya daerah integral, maka M-nya adalah modul torsi. Jadi yang mau ditunjukkan M-nya modul torsi itu berarti yang harus ditunjukkan apa? Kalau kita mau menunjukkan M-nya modul torsi, MT sama dengan M. Apa ya? Jadi di sini kan M-nya modul bebas ya. Jadi diketahui saya tulis M itu modul bebas ya atas R. Berarti dia punya apa? Cirinya berarti punya basis. Misalnya kita sebut saja di situ ada basisnya adalah S boleh. Jadi S-nya itu basisnya misalnya ya. Jadi basisnya di sini adalah apa himpunan XJ boleh ya dengan ini J-nya J kecilnya anggota J besar, J besarnya indeks ya. Jadi artinya kita punya X1, X2 dan seterusnya ya, tidak harus berhingga itu. Jadi J-nya di J karena jadi basis ya, basis di M. Basis di M. Ya karena apa? Karena M-nya modul bebas. Jadi dia punya basis. Kemudian kita ambil yang mau ditunjukkan kan M-nya itu bebas torsi. Ya, jadi yang modalnya ini ditunjukkan M bebas torsi. Apa yang harus ditunjukkan kalau kita menunjukkan M bebas torsi?
Berarti diambil sembarang elemen torsi gitu ya. Torsi di M. Nanti ditunjukkan elemen torsinya berapa? Elemen torsinya 0. Ya, jadi misalnya X juga boleh elemen torsinya misalnya X gitu ya. Jadi X itu elemen torsi jadi X-nya anggota dari MT gitu ya. Jadi MT itu maksudnya elemen torsi di M ya. Kemarin mungkin sudah itu. Maka ditunjukkan nanti apa namanya bahwa elemen torsinya itu hanya 0 saja atau X-nya sama dengan 0. Nanti di sini ditunjukkan bahwa elemen torsinya itu hanya 0 saja atau M indeks T ya, torsi ini adalah 0. Jadi apa namanya elemen torsinya hanya 0 saja. Ini yang harus ditunjukkan. Modelnya adalah kita punya M-nya modul bebas sehingga dia punya basis. Nah, kalau kita punya diambil tadi X itu apa namanya elemen torsi di M itu artinya apa? Berarti kan ada elemen A di R yang tidak 0 sehingga hasil kalinya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita jadi X-nya anggota M ini ada elemen torsi di R itu berarti kan dari situ berarti ada sebut AX sama dengan 0 untuk A yang tidak 0 di mana? Untuk suatu A, jadi A-nya tidak 0 ya. Dalam hal ini A-nya di R gitu ya. Di ringnya. Nah, kemudian X itu karena X-nya tadi anggota M, maka X-nya itu kombinasi dari basisnya. Jadi ini sigma gitu ya. Sigma AI XI ya, atau XJ gitu ya. Boleh pakai XJ jadi A XJ, kombinasi linear dari apa namanya basisnya. Jadi kita tulis nanti X sama dengan sigma AJ XJ ya. Jadi ini sigma AJ XJ. Ya, J-nya di J ya. J-nya di himpunan cek indeks J. Nah, kemudian karena tadi X-nya elemen torsi berarti memenuhi AX sama dengan 0 untuk suatu A yang tidak 0, maka dari sini dimasukkan saya di sini. Ya, tadi kan saya punya AX sama dengan 0, berarti kan ini 0 sama dengan AX ya. A, X-nya apa? X-nya adalah sigma AJ XJ. Ya, jadi ini sigma AJ XJ. Ya, J-nya di J ya. Nah, ini kan bisa kita tulis A-nya masuk ke sana menjadi sigma A AJ XJ. Jadi ini perkalian biasa saya kira masuk ke di dalamnya itu. Nah, kemudian karena XJ basis ya, jadi di sini akibatnya apa di sini? Ini kan sigma AAJ XJ sama dengan 0. Ini nolnya 0 sama dengan AX sama dengan A sigma AJ XJ yang sama dengan sigma A AJ XJ ya sama dengan 0. Ini kita dapatkan apa? Karena M-nya bebas. Kita dapatkan apa di sini? Halo. Dapatkan apa? Yang 0 apa? Yang ini kan kalau ya. Jadi berarti kita akan dapatkan apa? Yang 0 adalah A, koefisiennya atau A, AJ sama dengan 0 untuk semua J gitu ya. Ya, J-nya anggota J besar. Ya, mengapa? Karena XJ-nya, jadi ini tadi kan XJ-nya basis di sini, sehingga kalau kombinasi linearnya sama dengan 0, ya 0-nya kita tulis tadi di kiri, 0 sama dengan AX. Mengapa 0 sama dengan X? Dari X-nya elemen torsi, ya, jadi AX sama dengan 0 untuk A tidak 0. Ya, kemudian dari situ kita punya sigma AAJ XJ. Ya, jadi ini masuk ke dalam karena ini kombinasi linear dari XJ, ya, J-nya pada J besar indeks, maka kan karena bebas linear dari sifat basisnya XJ itu, maka A, AJ sama dengan 0 untuk setiap J. Nah, kemudian karena A tidak 0, ya, karena A tidak 0, maka dan tadi R-nya kan daerah integral itu artinya apa ya? Setiap elemennya dia bukan pembagi 0, Pak.
Ya, jadi artinya ini kan dari basis kan kita punya ini ya toh. Ya, jadi saya punya A kali AJ sama dengan 0 untuk setiap J kecil di J besar. Nah, karena R itu daerah integral, ini kan A dan AJ sama-sama anggota R. Padahal A-nya tidak 0. Jadi A tidak 0. Nah, kalau saya punya A tidak 0, hasil kalinya 0, ya, itu kalau di sembarang ring kan bisa jadi ya AJ-nya bisa juga tidak 0. Tapi karena R-nya tadi daerah integral itu kan yang elemennya tidak punya pembagi 0, toh. Jadi artinya kalau daerah integral itu kalau ada dua elemen yang hasil kalinya 0, maka pasti salah satu sama dengan 0. Jadi artinya kalau saya punya A kali AJ itu 0 dan A-nya tidak 0, maka pasti AJ-nya 0 untuk setiap J. Ya, di sini ya, jadi karena R-nya itu daerah integral, maka nanti AJ-nya 0 untuk setiap J. Ya, jadi AJ-nya untuk setiap J. Nah, sehingga tadi X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan ini. X-nya kan sama dengan sigma AJ XJ. Nah, karena AJ-nya 0 untuk setiap J, berarti X-nya sama dengan 0. Karena kan sigma 0 kali XJ. Ya, karena AJ-nya 0 untuk setiap J, sehingga X-nya akan sama dengan 0 di sini. Sehingga terbukti bahwa elemen torsinya, saya ambil sembarang elemen torsi, ternyata nanti elemen torsinya hanya 0 saja. Nah, karena elemen torsinya hanya 0 saja, itu berarti M-nya modul bebas torsi. Ya, jadi kalau saya punya R-nya daerah integral, ya, jadi R-nya daerah integral, kemudian M-nya itu modul bebas, ya, maka nanti M-nya modul bebas torsi. Ya, jadi pembuktiannya diketahui M bebas punya basis, kemudian ditunjukkan bahwa dia bebas torsi, artinya kita ambil sembarang elemen torsi, tunjukkan bahwa elemen torsinya hanya 0 saja. Bagaimana menunjukkannya? Ya diambil sembarang elemen torsi. Apa artinya elemen torsi? Berarti ada anggota R yang tidak 0, sebut A, yang hasil kali AX-nya sama dengan 0, gitu toh, dengan A-nya tidak 0. Kemudian karena X anggota M, X-nya bisa ditulis sebagai kombinasi basisnya, kombinasi linear basisnya. Nah, kita punya AX sama dengan 0, X-nya kombinasi linear dari basisnya, kita tinggal masukkan di situ, nanti akan kita dapatkan kombinasi linear sama dengan 0, itu dari definisi torsinya. Nah, kemudian karena XJ-nya basis, maka karena sama dengan 0, kombinasi linearnya pasti koefisiennya 0. Sehingga saya punya A, AJ 0 untuk setiap J. Dipakailah daerah integralnya, A dan AJ sama-sama anggota R, ya, karena R-nya daerah integral dan A-nya tidak 0, maka AJ-nya 0. Setelah AJ-nya 0, kembali ke X. X-nya sama dengan apa? Sigma AJ XJ. Nah, karena AJ-nya untuk 0 untuk setiap J, maka berarti X-nya kan sama dengan 0 kali XJ. Ya, untuk J pada J berarti kan sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa elemen torsinya hanya 0 saja, sehingga M-nya adalah modul bebas torsi. Oke, kemudian ini sifat yang kedua, masih ada dua sifat sebenarnya ya, tapi nanti sifat yang ini juga kita punya ini adalah kita lihat maknanya saja ya. Jadi kalau saya punya M itu modul bebas dengan basisnya S, kemudian kita jadi dengan adanya basis itu bisa untuk mengkonstruksi homomorfisme. Ya, jika diberikan sembarang modul N, pemetaan dari S ke N, ya, maka akan terdapat dengan tunggal homomorfisme F, ya, dari M ke N, hum R M N, itu artinya himpunan homomorfisme dari M ke N, dengan sifat bahwa F dibatasi S sama dengan H. Ya, jadi nanti ini saya tulis saja hintnya ya. Jadi basisnya misalnya di sini, basisnya adalah kita tulis saja basisnya adalah XJ seperti tadi, XJ dengan J-nya anggota J besar. Nanti bisa Anda buktikan sendiri ya, nanti atau diskusi dengan Mas Iwan nanti di siang ya. Kemudian kita punya X anggota M, maka karena dia punya basis maka bisa ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear ya. Jadi X-nya sama dengan sigma ya, jadi sigma AJ XJ seperti tadi, AJ XJ, J-nya di J besar ya. Jadi kita punya ini. Nah, kemudian jadi ininya
kalau ada kombinasi linear ini dengan paling banyak berhingga AJ yang tidak nol ya. Jadi ini dengan paling banyak berhingga AJ yang tidak nol ya. Nah, kemudian definisikan F ya dari M ke N dengan definisinya adalah X di sini nanti dibawa ke Fx-nya melibatkan H yang diketahui kan H dari S ke N ya, S-nya basisnya dari M. Jadi kita bawa sigma, Fx-nya adalah sigma AJ HXJ. Ya, jadi ini J-nya pada J. Nah, nanti Anda tunjukkan bahwa F yang kita definisikan itu merupakan homomorfisme dari M ke N, dan kalau dibatasi nanti oleh S sama dengan H sendiri. Ya, jadi ini saya kira tidak terlalu susah Anda cek, tinggal Anda tunjukkan ini yang sudah kita definisikan. Ini adalah homomorfisme modul. Ya. Kemudian sifat yang terakhir itu adalah jika R-nya ring komutatif, kemudian M dan N-nya dibangun secara berhingga, maka mengakibatkan hum MN itu juga merupakan R modul yang bebas yang dibangun secara berhingga. Ya, jadi nanti ini juga bisa ditunjukkan ya. Ini saya kira waktunya sudah habis. Nanti mungkin bisa didiskusikan di siang sama Mas Iwan ya, Mas Iwan. Ini buktinya sudah ada di bukunya Atkin sebenarnya kalau Anda mau baca di bukunya Atkin. Jadi mungkin saya kira ini saja yang tentang modul bebas ya. Yang penting konsep dasarnya tadi tentang modul bebas, bahwa modul bebas itu modul yang punya basis dan ada beberapa sifat yang terkait dengan basis tadi. Jadi sifat yang terakhir, teorema terakhir ini adalah hubungan antara modul Mn dengan hum dari M ke N ya. Jadi kalau saya punya M modul atas R, M modul atas R, kemudian M dan N-nya itu adalah modul bebas yang dibangun secara berhingga, maka akan berakibat juga hum Mn-nya adalah modul atas R yang bebas dan dibangun secara berhingga. Ya, mungkin nanti ini ilustrasi buktinya bisa didiskusikan di siang nanti dengan Mas Iwan pada saat tutorial atau nanti sore. Oke, saya kira ini saja kuliah kita, waktunya sudah lewat ini, mohon maaf. Jadi ini yang bisa saya berikan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan, nanti mungkin bisa ditanya, saya jawab secara tertulis ya kalau nggak ada waktunya untuk tanya jawab pada siang hari ini. Saya kira ini ada yang mau komentar sebelum saya akhiri? Tidak ada? Di kolom komen kayaknya tidak ada juga. Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, saya kira ini saja. Nanti silahkan dicermati. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan. Nanti masih ada waktu dengan Pak Iwan. Ya, nanti beberapa bukti tadi bisa didiskusikan dengan Pak Iwan nanti di sesi tutorial ya, dengan mungkin beberapa latihan soal juga. Saya kira ini yang bisa saya berikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya lewat ini. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.